Kalau gue suka sama kopi berarti gue benci sama teh. Kalau gue benar berarti lu salah. Kalau lu salah berarti gue benar. Membela Palestina berarti gue kadrun. Kalau gue mengkritik Erdogan berarti gue cebong. Kalau gue membela Ukraina berarti gue anti Amerika. Kalau gue suka sama Pak Jokowi berarti gue benci sama Pak Prabowo. Kalau gue benci sama Pak Prabowo berarti gue suka sama Pak Jokowi. Apakah akan selalu begitu? Ya mungkin ketika kalian mendengar konten ini atau menonton konten ini kalian berpikir itu adalah hal konyol. Tapi suka atau enggak, faktanya kita hidup dalam masyarakat yang seperti itu. Dan apa yang gue sebutin barusan adalah bentuk pola pikir binar yang destruktif dan berbahaya jika tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oke, selamat datang di Jurnal Paruh Baya. Belakang video gue agak sedikit ya, karena emang kesibukan gue di kantor lagi padat banget, lagi ada G20. Tapi karena ikut G20 juga, jadi gue mendapatkan insight dan informasi gitu ya, mungkin bisa gue bring di sini dan gue share ke kalian. Tapi next lah, kita bakal bahas soal pola pikir binar ini terlebih dahulu. Video gue sebelum ini kan membahas soal kebijakan pemerintah Turki ya, yang tetap mempertahankan suku bunga rendah saat inflasi sedang tinggi-tingginya. Ada dua tujuan yang membuat gue memutuskan untuk mempublish video itu. Yang pertama, untuk menggambarkan bagaimana situasi inflasi di sana. Yang kedua, untuk penelitian. Yeah. Jadi gini, ada yang nanya ke gue, "Bang, lu gak takut bang bikin video soal Erdogan?" Ya, lu gak takut bikin video soal Erdogan, lu gak takut diserang kadrun gitu. Tanggapan gue atas pertanyaan ini ada 2 poin, Pak. Pertama, gue ngerasa kenapa gue harus takut. Toh gue tidak melakukan serangan kebencian ke beliau, gue juga gak benci sama beliau, gue juga gak punya masalah personal ke beliau. Dan bahkan di awal video gue mengapresiasi apa yang sudah dia capai selama menjabat sebagai pemimpin di Turki gitu. Dan semua prestasi-prestasinya termasuk anggaran pendidikan, termasuk transportasi, bagaimana dia membenahi kota Istanbul dan lain sebagainya. Dan kedua, jujur aja gue nggak terlalu suka dengan term kayak kadrun atau cebong, Pak. Kenapa? Karena populernya istilah-istilah kayak cebong atau kadrun gitu, itu semakin memperjelas bahwa kita itu lemah sekali, cuy. Kita masyarakat sipil yang tidak berdaya ini begitu mudah untuk dikotak-kotakan terus saling diadu satu sama lain. Yang pada akhirnya tidak menghasilkan keuntungan apapun untuk diri kita. Yang pada akhirnya kita cuma menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Pada akhirnya kita cuma jadi alat untuk sebuah pertarungan. Dan pada akhirnya kita cuma menjadi alat untuk sebuah kepentingan. Itulah kenapa gue nggak suka ketika orang ngomong cebong, kadrun, kampret, dan lain sebagainya. Come on lah. Dan ternyata apa yang gue duga, apa yang gue prediksi benar-benar jadi kenyataan di konten itu. Orang yang berkomentar dengan logical fallacy yang sebenarnya nggak nyambung. Banyak orang yang memahami konten itu dengan pola pikir yang binar. Dan ini sebenarnya bukan yang pertama buat gue, Pak. Itulah kenapa gue tertarik bikin riset ini. Dulu waktu gue bahas Al-Maidah 48, di mana gue menemukan ketenangan dan jawaban menurut gue sendiri, gue agak kaget. Gue diserang cuy sama orang-orang yang klaim dirinya agnostik ataupun ateis gitu. Beberapa ya, nggak semuanya. Gue dibilang close-minded, gue dibilang konservatif, gue dibilang radikal, gue dibilang kadrun. Hanya karena gue menemukan ketenangan di kitab suci yang gue percayai gitu. Kan aneh. Dan di konten itu gue tidak menyerang satu pihak pun atau mempertanyakan keyakinan satu pihak pun. Gue menjelaskan apa yang gue percaya dan pengalaman gue selama mencari jawaban atas pertanyaan di kepala gue. That's it. Itu bikin gue ketawa. Ini so-called open-minded ini katanya bisa menerima perbedaan pendapat. Jangan-jangan yang bisa diterima itu bukan perbedaan pendapat, tapi pendapat yang sama. Dari situ gue beranjak, oke, menarik nih untuk ditelusuri gitu. Terus gue bikin konten soal Palestina, yang mana gue membela masyarakat Palestina di situ dan gue mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah Israel, apalagi di kasus Shirin Abu Akleh. Terus lagi-lagi gue dibilang kadrun, Pak. Terus gue bahas masalah perang Ukraina, di mana gue mendukung dan mendoakan masyarakat Ukraina supaya mereka bisa hidup normal kembali dalam waktu yang cepat. Dan lo tahu, ada yang bilang gue antek Amerika, ada yang bilang gue kacung elit global karena membela Ukraina. Dan termasuk konten terakhirnya soal Erdogan ini ya. Wow. Halo. Sebenarnya ada sebuah teori pemikiran yang disebut sebagai oposisi binar. Hal ini dikembangkan oleh seorang strukturalis yang bernama Ferdinand de Saussure. Lalu pemikiran ini dikembangkan lagi oleh seorang antropolog yang bernama Claude Lévi-Strauss. Ya, bacanya Levi atau Levi ya. Levi aja lah. Biar kayak AOT. Apa itu oposisi binar? Oposisi binar adalah sebuah sistem yang mengkategorikan semua hal di dunia ini menjadi dua kategori yang kontras dan jelas.
Siang, malam, hitam, putih, baik, buruk, langit, bumi. Tidak ada guru tanpa murid, dan tidak ada murid tanpa guru. Kita bisa memahami keindahan karena kita mengetahui apa yang dinamakan sebagai ketidakindahan. Itulah oposisi biner. Nah, oposisi biner biasanya digunakan dalam paradigma positivistik di ilmu pengetahuan. Paradigma positivistik menginginkan bahwa kita sebagai peneliti atau pengkaji berada terpisah dari objek penelitian atau penelaahan kita. Jadi objek yang tetap dingin. Sayangnya hal ini nggak bisa kita terapkan dalam keseluruhan kehidupan bermasyarakat yang kita jalani. Kenapa, Pak? Karena struktur sosial itu dibangun dari spektrum yang sangat beragam dan luas. Nah, bagaimana mungkin spektrum yang beragam dan luas ini lu klasifikasikan menjadi kategori A dan B doang gitu. Kalau nggak 01, kalau nggak A ya B, itu adalah hal yang sangat destruktif dan berbahaya, Pak. Orang paling jahat di dunia ini pasti pernah melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang paling baik di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Itulah tatanan hidup yang kita jalani sekarang. Dan hal ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang punya pola pikir biner, Pak. Di mata mereka, ketika mereka mengidolakan seseorang atau menyukai seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh orang itu adalah sebuah kebenaran. Dan ketika mereka membenci atau tidak menyukai seseorang, apapun yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebuah kesalahan atau kejahatan. Dan ini sangat destruktif dan berbahaya. Kenapa destruktif dan berbahaya? Karena orang-orang dengan pola pikir biner adalah sasaran paling empuk untuk dijadikan alat mencapai kekuasaan. Ya, karena itu tadi, ketika mereka menyukai suatu tokoh, kelompok, ataupun sosok, ya mereka akan all out dengan orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika membenci satu tokoh, sosok, ataupun kelompok, mereka juga akan all out dengan hal tersebut. Dan yang bikin sedih adalah orang-orang dengan pola pikir biner ini adalah orang-orang yang paling rentan dengan patah hati, Pak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya lu bayangin, lu udah mendukung satu pihak nih, menggebu-gebu 100%. Di suatu hari lu lihat ternyata si pihak yang lu dukung ini berteman baik dengan orang yang lu selama ini benci karena lu menyukai orang tersebut. Atau orang yang lu sukai itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan logika dan akal sehat lu. Dan nyata kalau orang yang lu sukain itu melakukan sesuatu yang dari dulu lu pikir gak akan pernah dia lakukan gitu. Menurut nilai dan norma yang lu pahami adalah hal yang keliru gitu. Nah, ketika lu melihat keadaan seperti itu, lu cuma punya dua pilihan. Yang pertama, sakit hati dan mengakui kesalahan dan kebodohan lu. Kedua, bias. Artinya, walaupun hal itu nggak masuk dengan logika, walaupun itu nggak masuk dengan akal sehat, cara terang-terangan memilih untuk tetap dibohongi dan dibodohi. Dan inilah pilihan yang paling banyak diambil oleh masyarakat kita saat ini. Dan kalau terus dibiarkan seperti ini, jangan mimpi kalau Indonesia bisa maju dalam waktu yang cepat. Karena kita sendiri yang memilih untuk tidak maju. Kita sendiri yang memilih untuk jadi alat. Lalu bagaimana mencegah pola pikir biner ini? Ya gampang sebenarnya. Edukasi, pendidikan, pengetahuan. Semakin banyak hal yang lu pahami, semakin banyak hal yang lu ketahui, semakin banyak buku yang lu baca, semakin banyak referensi yang lu kulik, lu akan semakin banyak menemukan spektrum-spektrum yang gue bahas tadi. Jadi pikiran lu kaya, Pak. Karena lu udah bisa melihat banyak hal dari berbagai sisi. Dan hal ini akan membuat lu semakin objektif. Semakin besar keinginan kita untuk memahami perbedaan dan spektrum, maka akan semakin jauh kita dari pola pikir biner seperti ini. Ya, ikro, baca. Dan satu lagi, selalu kosongkan gelas, Pak. Karena gelas yang penuh tidak akan bisa menampung apapun. Oke, sekian Jurnal Parubaya kali ini. Sampai jumpa di Jurnal Parubaya selanjutnya. See ya.